Halo, Assalamualaikum. Kabar sedulur semua. Apa kabar? Sagittarius. Oke, Sagi, apa kabar? Lur, sorry ya, aku baru bisa nge-reading nih untuk kamu. Karena aku sendiri lagi banyak banget aktivitas. Jadi ya tak sempet-sempetin aja untuk reading Sagi untuk di November ya. Kita akan lihat bagaimana situasi Sagi di November ini. Jadi simak baik-baik ya. Gimana keadaanmu sekarang? Boleh deh komen ya. Lur, dari kota mana nih sedulur yang hadir nih? Boleh yuk absen dulu yuk. Dari kota mana yang hadir ya? Sagittarius November. Kita akan lihat situasi kamu. Kita akan kupas secara mendalam ya. Oke, Sagitta. Kayak biasa ya, kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu dan kerezekian kamu. Siapa nih? Siapa nih yang baru dapat rezeki? Walah, senyum-senyum dia. Ya, semoga rezekinya berkah ya, Lur ya. Jangan lupa disimpan, ditabung gitu, ya. Wow, ada something yang cukup menarik di sini untuk Sagi. Oke. Untuk masalah keuangan dari Sagittarius, sebenarnya keuangan kamu bulan ini cukup stabil dan bagus. Tapi tergantung situasi ya. Ada hal penting ya di sini untuk masalah keuangan yang perlu diperhatikan Sagi. Satu, tolong jangan ambisius. Tolong jangan gerusa-gerusu. Tolong dipikir terlebih dahulu. Dalam hal apapun terkait masalah uang. Ya, kalau nggak hati-hati kamu salah langkah bisa jebol keuangan kamu bulan ini. Ya, Sagi ya. Kuncinya di dalam dirimu sendiri loh ini masalah keuangan ya. Kenapa? Kalau nggak hati-hati, kamu bisa kayak gerusa-gerusu dan nggak sabaran banget loh ini nanti di November ini loh, ya. Ingat loh Sagi, rezekimu lagi bagus, keuangan juga lagi bagus. Cuman ya itu tadi, kendalanya di diri kamu, ya. Tentang sifat ketidaksabaran. Kayak gitu. Ini sebagai contohnya gini nih, sebagai contoh. Oke. Misalkan nih, kamu lagi pengen sesuatu, entah itu barang atau apapun itu yang kamu ingin, kamu tuh pengen banget beli itu. Cuman mungkin keuangan kamu nih belum cukup. Misalkan nih harga barang itu 5 juta. Uangmu hanya ada 2 juta misalkan nih. Sedangkan kalau kamu mau bersabar sedikit saja beberapa bulan ya, kamu bisa nabung dulu nih sampai uangmu cukup dan untuk membeli sesuatu itu. Nah, karena di sini ada clue tentang ketidaksabaran, bisa jadi ya kalau kamu ingin sesuatu tuh kayak harus dapat gitu. Nah, ini nanti yang saya khawatirkan ini adalah sikap terburu-buru dan ambisinya tadi. Ya, kamu bisa terjebak hutang contohnya, kayak gitu loh. Karena nggak sabar tadi akhirnya, oh ini ada cara cepet nih yaitu hutang. Padahal bisa jadi sesuatu yang kamu inginkan itu mungkin bisa kamu tunda dulu, gitu. Ya, dicatat aja itu ya nanti ya. Karena kalau nggak hati-hati dalam pengeluaran kamu bulan ini tuh bisa jebol banget nantinya lur gitu. Please ya, Sagi. Jadi masalah keuangan ya tak kembalikan ke kamu karena kendali ada dalam diri kamu sekarang. Nah, lanjut ya. Sagi bulan ini energi kamu lagi naik banget. Kamu lagi aktif banget ya. Banyak banget aktivitas kamu bulan ini dan Sagi tuh ya ini
Ya, beberapa di antara Sagi tuh nggak mau diem, aktif banget, kamu kesana kesini blok 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 gitu. Di rumah pun juga kayak ada aja yang kamu kerjakan gitu, ada aja yang kamu, pokoknya gak mau ya, kamu ngerasa Sagi bulan ini tuh bukan bukan tipe orang yang males-malesan gitu, aktif banget kamu. Jadi wajar kalau rezeki kamu bagus, keuangan kamu pun juga cukup bagus karena kamu energik. Jadi sesuai gitu loh. Energi kamu yang lagi semangat tinggi, di sisi lain hasilnya pun juga bisa mantap nantinya. Gitu, ya. Oke. Ya, oke, lanjut lagi di sini Sagi. eh kita akan bahas untuk masalah lingkungan dulu ya. Tentang orang-orang di sekitar Sagittarius. Gini. Di bulan ini 50-50 ya. Aku ngerasa banyak yang baik sama kamu, banyak juga yang gak suka sama kamu. Kayak gitu. Dan juga Sagittarius harus sabar bulan ini ya. Semoga bisa sabar ya. Karena ada beberapa orang di sekitar kamu ini usil. Itu. Nggak tahu ya, aku ngerasa ya mungkin karena sifatnya dia juga orangnya irian dengan kamu. Ini seseorang ini punya sifat irian, iri, itu tipe orangnya iri ini, kayak nggak bisa ngelihat kamu maju. Kalau dia tuh kayak nggak betah banget ngelihat kamu punya sesuatu aja, dia tuh udah nggak betah banget gitu. Dia bisa jelekin kamu, dia bisa ngomongin kamu ke sana ke sini bla 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 gitu. Cuman di sisi lain, ya bulan ini pun Sagi juga nggak bisa disenggol. Kalau nanti Sagita tahu siapa yang ngerasanin, yang ngomongin si Sagi, ya Sagi nggak segan-segan untuk bisa jadi ngelabrak langsung nih. Kalau nggak langsung didatengin nih orang gitu. Gitu ya. Jadi di bulan ini ada beberapa orang di sekitar Sagi ini cukup memancing emosional dari Sagittarius. Gitu ya. Dan juga saya kasih clue di bulan ini untuk Sagi, terutama Sagita sendiri, satu hal yang penting ya, ingat, dalam hidup ini tidak semua hal itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai ya apa yang ada dalam pikiran kamu terus secara fakta dan kenyataan itu nggak sesuai dan kamu jadi marah. Ini ada energi itu ya. Ini bisa tentang antara kamu dengan seseorang ya. Nah, seseorang ini itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu loh. Kamu tuh inginnya dia tuh begini, dia tuh begitu, tapi kok dia malah begini, malah begitu. Nah, hati-hati ya. Itu bisa langsung kayak memicu emosi dalam diri kamu gitu. Dan ini kalau nggak berhati-hati, ya dampaknya ke kamu sendiri sih. Kayak gitu ya, Lur ya. Oke. Di sini di bulan November ini banyak informasi tentang sesuatu yang tidak baik. Contohnya nih, misalkan nih ada orang yang ngerasanin kamu, ngomongin kamu, nanti ada tuh yang akan nyampein. Akan ada orang yang memberikan info ke kamu, dia itu begini loh ke kamu, gitu, itu ada tuh. Ini nggak jauh-jauh lah bestimu sendiri biasanya ya, gitu, atau orang-orang yang terdekat kamu lah gitu, yang pro sama Sagi. Ini akan banyak memberikan informasi kepada Sagi tentang sesuatu. Ya, tidak hanya tentang lingkungan saja, tapi bisa juga tentang pasangan kamu gitu loh. Jadi aku di sini ngerasa ada CCTV Sagittarius tuh di luar sana tuh banyak CCTV-nya si Sagi gitu. Tapi CCTV-nya Sagi ini bukanlah sesuatu yang sengaja dipasang, enggak. Jadi secara alami gitu loh. Ya, ada secara alami orang-orang tuh akan memberikan informasi ke Sagi. Oh, itu ada begini loh, ini ada begini loh gitu. Gitu Lur. Oke, kita lanjutkan lagi di sini Sagi. Dalam situasi karir, sebenarnya karir Sagi lagi bagus ya. Peluangnya lagi oke, tawaran job juga kerasa cukup baik bulan ini. Dan juga Sagi lagi semangat banget dalam bekerja.
kayak gitu. Tapi ya, di sini ada seseorang ya di dalam lingkungan karir Sagi. Bentar ya. Ini hanya beberapa aja sih sebenarnya, 1 atau 3 orang sih, 1 atau 2, sedikit lah, 1, 2 atau 3 orang sih, nggak banyak. Cuman sifat orang ini kayak itu tadi, bersinggungan terus sama si Sagi. Jadi hati-hati ya sama, ya kamu amati sendirilah, karena kamu yang tahu sebenarnya gitu. Melalui intuisi kamu tuh kamu bisa tahu ini orang tuh positif negatif tuh. Sagi tuh bisa bisa ngerasain itu loh, karena biasanya zodiak Sagi ini kan kepekaannya tinggi ya. Sagi, Scorpio tuh tinggi tuh. Cancer juga tinggi juga tuh. Kepekaan batinnya tuh tinggi. Nah, di dalam lingkungan karir ini kamu bisa ngerasain nanti mana yang pro dan yang kontra dengan kamu di sini. Nah, ya semoga Sagi di bulan ini tidak gampang kepancing oleh kata-kata, oleh omongan ya. Karena kalau kamu gampang kepancing ya kamu bisa ribut sama orang di bulan ini. Mau itu dalam situasi karir atau kehidupan sosial kamu, kayak gitu loh ya. Dan juga aku ngerasa di bulan ini ya, kalau ada orang yang nggak suka mau jatuhin kamu pun, ya lagi dan lagi Sagittarius itu dapat bocorannya, dapat informasinya gitu. Karena CCTV-nya banyak Sagittarius ini gitu. Tapi ya kembali ke kamu ya. Ya semoga kamu di bulan ini tuh bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana, dengan dewasa dan elegan. Ya, Sagi ya. Ingat ya, jangan selalu menggunakan emosi. Gitu. Oke. Ya, biasalah. Elemen api itu biasanya senggol bacok. Tapi ketika Sagittarius itu bisa tenang, ya, ini tajam. Kata-kata Sagi itu bisa tajam di bulan ini. Ya, dari kata-kata aja seseorang tuh bisa kayak tertusuk banget oleh Sagittarius gitu loh. Ya semoga kamu bisa bijaksana tadi ya, ketika kamu menanggapi suatu masalah atau seseorang di bulan ini. Kayak gitu loh. King of Swords. Oke. Seru nih. Atau ya, aku ngerasa masuk ke elemen api ini seru banget sih. Lanjut ya. Oke. Sagittarius. Sebenarnya di sini aku ngerasa ada beberapa orang tuh yang siap ngebantu kamu ya dalam urusan karir. Ini siap sebenarnya, mereka tuh ngebantu kamu. Dan juga mereka tuh kayak menunggu kamu berkomunikasi dengan mereka atau menunggu kamu itu meminta bantuan mereka. Ya semoga Sagi bisa peka dengan orang yang siap ngebantu Sagi sih. Ya sebenarnya Sagi tahulah siapa orangnya ya sebenarnya. Ya tapi nanti menyesuaikan situasi masing-masing ya dalam segi karir ya. Karena aku di sini hanya bisa ngasih gambaran aja. Kayak gitu loh. Oke. Kita lanjutkan lagi di sini. Saya dapat clue ya Sagi ya. Ada energi vice versa tentang rindu. Ada yang rindu sama kamu loh di sini. Ada yang kangen sama kamu. Gini ya. Ini tak kasih clue deh. Kalau ada di antara kamu yang mungkin bekerja jauh dari keluarga, mungkin jauh dari pasangan, komunikasinya lebih diintenskan ya. Ya sempat-sempetin lah kalau bisa. Atau mungkin ada di antara kamu yang jarang komunikasi dengan saudara kandungmu atau mungkin orang tua. Coba deh bulan ini kamu hubungin mereka ya. Karena aku ngerasa mereka kangen loh sama kamu. Rindu. Mereka cuman pengen ngelihat kamu, pengen denger suaramu aja sih sebenarnya. Ya.
Untuk kamu yang masih punya orang tua, tolong ya kalau bisa ya. Ya, sebisa mungkin kamu rendahkan hati kamu lah, serendah-rendahnya. Ya mungkin ada di antara kamu yang kontra dengan orang tua secara sifat. Ya mungkin sifatmu dan sifat orang tua nih kayak bertabrakan, sehingga kamu mau deket sama orang tuamu ini pun juga agak susah ya. Mungkin karena sifat dia juga keras gitu. Tapi ya sekeras-kerasnya manusia, mau gimana pun satu itu tetap orang tuamu. Yang kedua, di balik sifat kerasnya itu ada rasa rindu yang mendalam loh di sini. Kayak pingin ngobrol aja sebenarnya. Ya semoga kamu bisa ngeh dengan itu ya Lur ya. Kayak gitu sih. Lanjut, kemudian di sini tentang makna kerinduan ini. Ini seseorang yang pernah menyakiti kamu, pernah menzolimi kamu. Aku ngerasa seseorang ini kayak ngerasa bersalah sekarang ke kamunya. Dia ngerasa bersalah karena mungkin sudah nyakitin, zolim ke kamu gitu. Dia ngerasa bersalah sekarang. Seseorang ini mau minta maaf sama kamu, cuman aku ngerasa dari kamunya sudah kayak nggak mau lagi ya kenal dia gitu, karena mungkin terlalu sakit. Ya udahlah, mungkin karmanya dia ya gitu. Karena ada karma di sini Lur. Aku ngerasa ada keadilan semesta, keadilan alam untuk seseorang yang ya gitulah zolim ke kamu ya. Ya doakan aja dia. Kamu tahu kan siapa orangnya, kamu doakan aja lah. Karena seseorang ini dia sebenarnya lagi nggak baik-baik saja kondisinya. Tapi ya gimana ya, aku ngerasa dia itu sebenarnya dalam hati kecilnya dia mau minta maaf, tapi dia ego gitu. Lagi dan lagi dia masih sampai hari ini masih merasa dirinya benar. Jadi seseorang ini tuh sebenarnya sedang berdebat dengan dirinya sendiri, sedang berdebat dengan pikiran dan juga perasaannya gitu. Gak enak banget sih sebenarnya situasinya dia ya. Ya kalian pernah nggak ngerasakan berdebat dengan pikiran, berdebat dengan perasaan, ya perasaan pikiran itu entah kemana gitu, kayak nggak sinkron. Pernah kan ngerasain itu gimana sakitnya, gimana deritanya gitu loh. Terus otak itu nggak bisa berpikir jernih. Orang ini bawaannya sensitif gitu loh, makanya egonya gede banget sampai hari ini. Ya doakan dia aja lah yang baik-baik ya Lur ya, karena ya mau gimana pun dia bagian dari kehidupan kita gitu. Dia adalah perantara yang membawakan soal ujian untuk kamu, ujian hidup. Ya, ujian hidup kita itu selalu melalui perantara orang lain atau orang terdekat kita sendiri terkadang. Kayak gitu. Virgo single. Ada yang mau datang sama kamu di bulan ini, ada yang mau mendekat sama kamu dan tapi di sini gini ya, ada dua kemungkinan sih. Satu, yang kemungkinan pertama ini bisa jadi seseorang ini akan seperti menjadi pelindung atau penasihat atau peneduh kamu. Datangnya orang ini mungkin untuk menemani kamu, ngebimbing kamu, atau mungkin mengajarkan sesuatu tentang kehidupan kepada kamu. Gitu. Yang kedua, seseorang ini datang ke kamu. Aku nggak tahu ya, aku ngerasa ada kayak apa, kemiripan kisah, kesamaan kisah antara kamu dan dia. Kamu akan sering ngobrol sama dia nanti, akan saling cerita di sini sama dia. Dan endingnya ya akan berchemistry. Berchemistry ya. Ada chemistry dalam hati antara kamu dan dia. Cuman soal nanti jadian atau tidaknya, I don't know tentang itu. Saya tidak tahu. Cuma aku ngerasa kamu cukup nyaman sama dia. Gitu. Oke. Ya, tak kembalikan ke kamu lagi sih. Di sini Sagi ya. Ntar tak minum dulu sebentar ya. Haus Lur. Soalnya lagi panas cuacanya.
Oke, lanjut lagi. Untuk kamu yang single, ini ada energi kerinduan ya, sama ya. Untuk asmara kamu juga, di sisi asmara ini ada tentang kerinduan dengan seseorang. Ini vice versa, bisa Sagi, bisa seseorang yang sepertinya belum lama sih, belum lama pergi atau menjauh ya mungkin dari kamu. Kayak gitu. Cuman aku ngerasa mau ketemu tuh kayak susah. Mau bersama lagi tuh sepertinya susah. Kenapa? Karena secara sifat kalian berdua ini berseberangan sih. Ya, sama-sama keras, dia juga keras. Dia juga ego ya, sama juga kamu juga gitu. Bertabrakan secara sifat, tapi secara karakter nyambung. Gitu. Karakter dia orangnya asik, tidak terlalu pendiam banget. Ya seru lah, ngobrol pun juga sering nyambung sama kamu. Tapi secara sifat tadi bertabrakan, kayak gitu. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini akan ada teman kamu yang mau ngenalin seseorang ke kamu, atau sebaliknya, mungkin kamu yang minta teman kamu untuk dikenalkan dengan temannya dia gitu loh. Ada suatu perkenalan yang melalui teman di sini. Ya, saranku sih gini ya Lur ya. Kalau ada yang deket sama kamu di bulan ini, coba kamu jalanin dulu komunikasi dengan dia. Karena siapa tahu ya, seseorang yang hadir ini mungkin adalah perantara dari semesta untuk ngebimbing kamu atau menasihati kamu, mungkin menenangkan kamu, atau bisa jadi peneduh untuk kamu, kayak gitu. Karena tidak selalu tentang jadian di sini ya, tidak selalu tentang pacar-pacaran, tidak. Tapi kayak apa ya, aku ngerasa hadirnya orang ini tuh bisa memberikan makna dalam kehidupan kamu loh. Ya, itu ya. Lanjut di sini, di dalam hubungan Sagi ini kayak si malakama, serba salah situasinya. Tapi nggak tahu ya. Gini, ada sifat di mana seseorang ini keras, tapi dia sayang gitu loh. Ya mungkin karena dia ini terlalu mencintai sehingga posesifnya tinggi, emosinya juga tinggi di sini. Dan di dalam hubungan Sagi ini rawan berantem, rawan ribut, karena masing-masing sedang ego, sama-sama lagi keras. Tapi dalam hati tuh sama-sama sayang gitu. Kalian berdua tuh di bulan ini tuh lagi kuat-kuatnya sebenarnya, secara perasaan, secara hati gitu. Ya. Aduh, cahayanya terlalu terang ya, nggak kelihatan Wak, kartunya ya. Ini Queen of Swords sih. Oke, lanjut ya. Kayak gitu. Ini ada yang saling menunggu. Kedepannya ada situasi silent treatment atau situasi diam-diaman. Capek ya sebenarnya. Kalau diam-diaman gini tuh capek gitu. Dan juga lagi-lagi dan lagi sama-sama ego. Saling nunggu WA gitu, nunggu minta maaf gitu. Yang sana nunggu sini minta maaf, yang sini pun juga sebaliknya. Alah, piye ki. Siapa nih yang situasinya kayak gitu ya? Aduh, ini kok kayak gini ya. Tapi hatinya sayang. Aneh di situ. Jadi secara sifatnya ini lagi bertabrakan banget, tapi secara hati saling mencintai sebenarnya. Gitu. Dia telur-telur. Oke, lanjut lagi. Ya semoga sih kamu bisa lebih berpikir secara luas tentang situasi hubungan kamu di bulan ini ya. Dan juga tak kasih clue,
hati-hati dengan kesalahpahaman. Ini banyak banget kesalahpahaman, miskomunikasi, ya. Aduh, kenapa ya kok aku ngerasa sifat egonya ini kacau banget ya, gitu. Dan juga tolong ya, ini vice versa. Aduh, emosinya deh, kecemburuannya ini loh. Ini gimana ya? Seseorang ini sebenarnya tuh sayang, tapi ya kalau sifatnya terlalu keras kayak gini pun juga lama-lama cinta itu akan luntur juga. Bener nggak? Setuju nggak gitu? Kamu ngerasain itu nggak di dalam diri pasangan kamu gitu? Ya, kalau dikatakan baik, ya dia itu memang baik sih sebenarnya. Baik. Cuman kadang inilah, sikapnya dia ini loh. Apalagi Sagittarius ini orang yang nggak mau diatur. Dia nggak suka diatur gitu. Sagittarius itu butuh kebebasan. Ya kalau dikit-dikit dicemburuin lah, ya gimana gitu. Ini masukan aja sih untuk mungkin ada di antara kamu yang lagi deketin Sagi. Inilah tak kasih clue, Sagi tuh gitu orangnya gitu. Ya, Sagi tuh kalau dikasih kepercayaan, kebebasan, walah Sagi malah lebih sayang lagi nih sama pasangannya. Sagi sabar ya, untuk kamu yang mungkin punya pasangan kuaku nepol gitu, keras sepol. Tapi dia peduli, peduli sih peduli. Sayang sih sayang. Cinta ya cinta. Cuman ini tadi sifatnya ya ampun. Jan mbuh piye lagi karep PDI ya. Kadang Saginya sendiri tuh juga kadang bingung gitu. Ini mau dia apa sih? Maunya dia tuh gimana sih gitu. Kamu ngobrol dengan orang, dia langsung salah paham, dia langsung suuzon. Nah, capek lah. Jadi hubungan di bulan ini tuh butuh kedewasaan sebenarnya. Satu, ya dari Saginya sendiri, ya karena Sagi ini elemennya api. Ya karena nada dari Sagittarius itu kadang tinggi orangnya, ya. Kalau lagi disenggol, makanya di bulan itu tadi tak kasih clue, Sagi itu sebenarnya nggak bisa disenggol. Sagi itu mau mau bergerak dengan dirinya sendiri, mau bergerak dengan isi kepala atau isi pikirannya si Sagi sendiri gitu loh. Jadi ya ini clue-nya, tolong deh masalah kepercayaan tadi, ini vice versa kayak gitu. Hmm. Tapi di sisi lain di sini aku ngerasa ya kalaupun nanti ego-egoan berantem-beranteman ya juga ya ujung-ujungnya ada juga sih yang ngalah nantinya ya. Aku ngerasa ada yang akan ngalah. Ya lu akan berbaikan lagi, lu akan berpelukan lagi. Aduh, piye ya. Kayak Tom Jerry ya ceritanya nih. Berantem baikan. Ini pola di bulan ini tuh gitu. Cuman ya memang kalau nanti lagi berantem nih agak lama lah, mungkin beberapa hari, bisa semingguan lah ya. Cuman setelah itu tuh kamu tuh bisa kayak apa ya? Ya gini sih, pernah kan kamu berantem dengan pasangan kamu terus baikan lagi, itu rasanya tuh kayak baru-baru pacaran gitu loh. Indah banget, ada keindahan di balik masalah itu sendiri gitu loh. Ya. Nah, sebenarnya gini sih. Sagi itu kalau memang nggak sayang sama si doi atau pasangannya, ini yang ngantri Sagi ini banyak, gitu. Yang mau sama Sagittarius tuh banyak. Tapi ya tahu sendiri Sagita tuh, kalau Sagittarius itu kalau udah klik dengan orang, ya udah satu itu insya Allah tuh satu gitu loh. Ya. Cuman ya ini tadi tolong ya masalah sifat ya. Ya direnungin lah. Ini vice versa ya. Kenapa saya bahas ini? Karena mungkin ada juga yang punya pasangan Sagi kepo ke sini. Ini masalah sifat, tolong deh. Ya, ingat cinta itu tidak abadi. Cinta itu bisa hilang, pudar kapanpun hanya karena sifat, sikap, dan juga perilaku. Hati-hati aja. Gitu. Dan perlu keterbukaan di sini. Perlu kejujuran, dan please jangan ego lah. Kayak anak kecil aja sih kalau terlalu ego ya. Ya gitu sih.
Dan juga di bulan ini aku ngerasa ada clue lagi ya. Mungkin Sagittarius bulan ini akan lebih banyak bersama teman. Gitu. Ya ini vice versa juga sih energinya. Ada di antara kamu nih yang akan lebih pro kepada teman. Ya bukan karena nggak peduli sih, tapi ya karena nggak mau ribut aja sebenarnya. Capek mau diladenin pun juga percuma gitu. Ujung-ujungnya ribut, ya mending kamu pergi sama temenmu, main sama temen kamu gitu. Ya, itu jadi ada keseimbangan ya. Mungkin kalau kamu lagi berantem sama pasangan kamu, bestie kamu tuh lagi pada nungguin kamu. Mereka siap untuk menghibur kamu, bareng sama kamu gitu loh. Ada keseruan gitu. Jadi Sagittarius itu selalu punya tempat untuk dia itu bahagia gitu. Dia itu happy gitu. Gitu sih clue-nya ya. Oke. Ini yang bisa aku bahas ya untuk Sagi ya. Semoga ada manfaatnya. Kita jumpa lagi the next time di pembahasan berikutnya. Bye bye Sagittarius.